Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Musaddad dengan NIM 2310952064 dari kelompok 31 Praktikum Sistem Kendali. Di sini saya akan menjelaskan soal responsi modul 2. Oke, soal yang pertama yaitu jelaskan bagian-bagian diagram blok sesuai gambar di bawah ini. Jadi pada gambar di bawah ini eh, dapat kita lihat terdapat garis sinyal yaitu desired distance between vehicle, lalu di sini ada actual distance between vehicle, lalu ada measure distance, relative velocity sama error. Itu untuk garis sinyal. Lalu ada juga subsistem yaitu computer control, cruise control and ABS, automobile dan radar measurement. Lalu ada summing point dengan jumlah satu di sini. Oke, soal nomor 2, jelaskan pengertian, gambarkan blok diagram, dan jabarkan fungsi alih dari sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Jadi, yang pertama yaitu sistem kendali sistem terbuka. Pengertiannya yaitu sistem kendali lingkar terbuka adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik dengan bentuk diagram blok seperti ini, dengan fungsi alih berupa eh, C per R sama dengan GS. Lalu ada sistem kendali sistem tertutup. Pengertiannya yaitu sistem kendali yang memiliki umpan balik, keluaran sistem diumpan balikkan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Oke, bentuk diagram blok sistem kendali lingkar tertutup ada seperti ini. Lalu ada tiga persamaan yang dapat kita ambil dari diagram blok ini yaitu C sama dengan E kali G, lalu E sama dengan R kurang B, dan B sama dengan C kali H. Nah, jika kita sederhanakan, maka kita dapatkan fungsi alih berupa C per R sama dengan G per 1 tambah G kali H. Oke, soal nomor 3 yaitu jelaskan pengertian, gambarkan blok diagram dan fungsi alih konstanta pengalih KP. Pengertiannya yaitu pada sistem kendali terdapat konstanta pengalih yang biasa disimbolkan dengan K atau KP, yang dimana konstanta pengalih ini berfungsi untuk menguatkan sinyal yang akan dimasukkan ke plan atau subsistem. Oke, untuk bentuk blok diagram dari KP yaitu seperti ini. Ada sinyal R masuk ke subsistem KP, lanjut ke subsistem G, lalu keluaran output C. Dan didapatkan fungsi alih dengan yaitu C per R sama dengan KP kali G. Nah, yang tadi itu untuk sistem kendali lingkar terbuka. Sedangkan untuk pada sistem kendali lingkar tertutup, gambarnya seperti ini. Dari output R, kita masukkan ke summing point, dilanjutkan ke KP, lalu lanjut ke subsistem G, lalu diumpan balikkan dengan melewati subsistem H, lalu masuk ke summing point, lalu di sini ada keluaran C, dan didapatkan fungsi alih C per R sama dengan KP kali G per 1 per KP kali G tambah H. Oke, untuk soal nomor 4, jelaskan apa itu pengendali PID, dan jelaskan variasi pengendali proporsional atau P, pengendali integral atau PI, dan pengendali derivatif PD, serta buatkan blok diagram dan persamaannya. Oke, jadi pengertian sistem pengendali PID atau proporsional integral derivatif merupakan suatu sistem pengendali yang digunakan secara luas di berbagai bidang industri. Nah, untuk diagram bloknya terlihat seperti ini. Lalu dapat kita ambil persamaan UT sama dengan KP kali ET, yang mana dalam bentuk Laplaciannya yaitu U per E sama dengan KP. Oke, pengendali proporsional menghasilkan sinyal kontrol berupa sinyal error yang dikalikan atau proporsional dengan konstanta proporsional KP. Pengendali proporsional biasanya digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien. Oke, selanjutnya itu pengendali integral atau PI. Untuk bentuk diagram bloknya adalah seperti ini. Dan persamaan integralnya yaitu UT sama dengan KI kali integral 0 sampai dari 0 sampai T dari ET dt. ET terhadap dt.
di mana dalam domain Laplace dapat ditulis dengan U per E sama dengan KI per S. Pengendali integral ini berfungsi untuk menghilangkan galat atau steady state error, meskipun juga dapat menyebabkan terjadinya overshoot dan osilasi yang mengakibatkan keadaan tuna lama dicapai. Oke, yang ketiga yaitu pengendali derivatif atau PD. Untuk blok diagramnya dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. Dan persamaannya yaitu QT sama dengan KD, DET per DT. Yang mana dalam bentuk Laplace-nya dapat ditulis sebagai U per E sama dengan KD kali S. Pengendali ini digunakan untuk mempercepat respon transien meskipun memiliki kekurangan, yaitu dapat meningkatkan Derault system. Soal nomor yang kelima, jelaskan parameter tanggapan peralihan sistem Fourier 2. Oke, jadi parameter tanggapan itu terdapat ada 6 jenis. Yang pertama itu time constant atau TC, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 6,32% dari nilai akhir. Lalu yang kedua ada rise time atau TR, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90% dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Yang ketiga ada settling time atau TS, yaitu waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% atau 2% atau 0,5% dari respon steady state. Yang keempat ada delay time atau TD, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Yang kelima yaitu maksimum percent overshot atau MP, yaitu nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Dengan rumus yaitu persen MP sama dengan CCP kurang C tak hingga per C tak hingga kali 100%. Lalu yang keenam ada time peak atau TP, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai nilai puncak pertama dari overshot. Lalu ada soal yang terakhir yaitu sederhanakan diagram blok di bawah ini sehingga diperoleh satu fungsi alih. Oke, di sini saya menggunakan metode Mason. Jadi langkah yang pertama itu menentukan penguatan jalur maju, yaitu M sama dengan G1, G2, G3. Itu kita peroleh dari sini. G1, G2, G3. Lalu yang kedua itu kita menentukan jalur lingkar. Di sini saya mendapatkan 4 buah jalur lingkar dan kita hitung masing-masing penguatannya. Yaitu yang pertama jalur lingkar G2, G3 kali H2. G2, G3, H2. Oke, yang ketiga selanjutnya itu G1, G2 kali H1. G1, G2, H1. Untuk yang ketiga itu G1, G2, G3. Oke, G1, G2, G3. Lalu yang terakhir itu G1, G1, G2, G2, G3, H2, G1, H1, G1. Itu diserahkan menjadi G1, G2, G3, H1, H2. Lalu langkah selanjutnya itu menentukan delta J, yaitu satu dikurang jalur maju yang didapatkan jika setiap jalur maju dihilangkan. Oke, karena di sini hanya dapat satu jalur maju, jika jalur maju tersebut dihilangkan, maka tidak terdapat sisa jalur maju. Sehingga delta J yang sama dengan 1 kurang 0 sama dengan 1. Yang terakhir, selanjutnya itu menentukan total T, yaitu 1 dikurang total jalur lingkar. Oke, tinggal kita kurangkan. Jadi 1 tambah G2, G3, H2, kurang G1, G2, H2, tambah G1, G2, G3, tambah G1, G2, G3, 1, H2. Lalu langkah terakhir yaitu menentukan fungsi alih dengan rumus eh, fungsi alih sama dengan sigma J sama dengan I sampai N MJ delta J per delta eh, dengan menginputkan nilai yaitu nilai M yaitu G1, G2, G3 per 1 tambah G2, G3, H2 kurang G1, G2, H2 tambah G1, G2, G3 plus G1, G2, G3, H1, H2. Dan kita dapatkan fungsi fungsi alihnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Eh, Terima kasih perhatiannya. Salah dan jawab mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.